Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Sahabat Salman, nah bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di rubrik Tanya Ustadz. Yang mana nanti kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih temanya tentang pernikahan. Wah, kayaknya Luar pasti biasa seru nih. itu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah saat ini narasumber kita sudah hadir bersama kita yang insya Allah akan membahas tentang pernikahan tersebut. Jadi kita bisa bertanya-tanya, kita sharing bagaimana sih dan apa sih itu pernikahan gitu ya. Baik, nanti kita langsung sapa saja Ustadz Zulkarnain yaitu sebagai narasumber kita. Mari kita sapa terlebih dahulu Ustadz Zulkarnain. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebagaimana ini sehat kemudian dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, masih puasa Syawal Kak Ustadz untuk Alhamdulillah. kali ini. Insyaallah tinggal satu lagi. Insyaallah besok. Nah, Ustadz ya, di bulan Syawal. Saya kan mudik kemarin ya Ustadz ya. Mudik. Wah, banyak dapat undangan nih Ustadz. Alhamdulillah. Undangan Banyak pernikahan tapi banyak makan di luar ada ya. walimahan dan sebagainya macam. Mm-mm. Nah, berarti di bulan Syawal ini Ustadz, kan banyak orang yang mengadakan walimahan, pernikahan gitu ya. Apakah memang ada sih Ustadz ya, kayak dalil khusus gitu yang menandakan dari Rasul bahwasanya pernikahan di bulan Syawal itu sunnah atau bagaimana? Ustadz? Ya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Ikin ya, Hmm. Kang Solihin atas pertanyaannya. Memang secara fakta di lapangan, ya bahkan juga saya sering melihat di mana di bulan Syawal itu banyak ya saudara-saudara kita yang melangsungkan akad pernikahan. Hampir di tiap gang, hampir di tiap apa namanya di tiap jalan itu terlihat lambaian janur kuning. Ya, gitu. Biasanya kan janur kuning itu melambai itu menunjukkan ada pernikahan di sana. Benar-benar. Ustadz. Nah, tapi terkait dengan pertanyaan tadi bahwa dan itu fenomena yang ada di apa ya di sekeliling kita bagaimana di bulan Syawal itu banyak terjadi apa marak ya dilangsungkan akad pernikahan. Hanya yang pertanyaan tadi apakah ada sunnahnya dalam pengertian anjuran dari Rasulullah itu untuk menikah di bulan Syawal kemudian juga nanti ada janji-janji berupa fadilah keutamaannya. Sejauh yang saya ketahui saya belum menemukan. Mohon maaf nanti kalau teman-teman ya menemukan dalilnya secara khusus. Saya secara pribadi saya belum pernah menemukan ada dalil sebuah anjuran ataupun perintah ataupun mungkin fadilah yang statusnya hadis tersebut sahih tentang keutamaan menikah di bulan Syawal. Karena sesungguhnya menikah itu ya pertama merupakan anjuran Nabi dan Nabi sendiri tidak pernah tidak pernah menentukan kapan waktunya. Waktunya kapan saja. Tentu itu disesuaikan dengan kondisi karena kan mungkin tiap orang, tiap tempat itu memiliki kondisi-kondisi tertentu. Yang bisa jadi di bulan Syawal itu belum siap, tapi di bulan yang lainnya lebih siap. Mengapa tidak kan gitu? Mengapa harus memaksakan di bulan Syawal? Padahal persiapannya belum matang. Akan lebih baik kalau seandainya bisa bergeser ke bulan selanjutnya, tapi persiapannya memang sudah betul-betul dimatangkan kan. Jadi sekali lagi memang tidak ada dalil secara khusus tentang baik itu anjuran ataupun keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah terkait menikah di bulan Syawal. Pada dasarnya menikah ya kapan saja asal memang sudah ada kesiapan dari masing-masing pihak. Jadi memang tidak ada Ustadz ya kayak hari khusus, bulan khusus untuk menikah itu tidak ada Ustadz. Secara dalil gitu. Tidak ada kan. Karena intinya kan menikah itu adalah merupakan melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu niat yang harus kita landasi. Dan termasuk juga melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nikahu sunnati kata Iya Rasul. betul. Nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah merupakan sunnahku. Dan barang siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Jadi kalau seandainya Kang Ihin lebih memilih untuk tidak menikah,
Itu pertanyaannya, itu ikut sunnah siapa kan? Sunnahnya para jumlawan dan jumlawat kali ya. Ya kemarin, waktu kami waktu masih masa-masa ini ya, masih masa-masa belum menikah, ada Mhm. istilah PJI. Apa itu PJI? PJI itu kepanjangan Partai Jomblo Indonesia. Jadi kumpulan para jomblo-jomblo yang belum menemukan jodohnya, ya untuk saling sapa, saling apa namanya, Mmm. saling sharing dan sebagainya. Intinya lebih memberikan hiburan dan menguatkan supaya tetap bersabar ya dengan statusnya. Nah, tapi kan Ustaz ya, kalau mau menikah ya pasti harus ada pasangannya terlebih dahulu Ustaz. Kalau Iya, belum ya tetap jomblo terus. iyalah, ya yang namanya menikah itu kan secara bahasa dari kata ad-dhammu, Mhm, artinya, menyatukan, berarti mhm, kan menyatukan sesuatu yang tadinya terpisah, mhm, ya. Bagaimana menyatukan yang cuma satu? mhm. Itu kan bukan menyatukan gitu. Jadi ad-dhammu itu artinya menyatukan 2 insan 2 insan yang gitu. tadinya tidak terikat hak dan kewajiban, Mhm, ya dengan adanya pernikahan maka ya mereka keduanya terikat dengan hak dan kewajiban. Ya tentu itu akan disahkan secara hukum ya dengan akad ya yang disebut dengan akad nikah. mhm, Dan peristiwa tersebut momen itu dalam Al-Qur'an disebut dengan mitsaqan ghalidha, suatu perjanjian yang sangat kuat, mmm, perjanjian yang kokoh yang akan disaksikan oleh para malaikat. Menjadi semacam, sesuatu yang sangat agung, sakral dan itu tidak boleh dibuat bercanda. Makanya kan mhm, ada 3 perkara ya, 3 mhm, perkara yang dibuat bercanda tapi sesungguhnya nanti akan jatuhnya serius kan mmm, gitu. Yang pertama adalah akad nikah, iya, ya. Jadi kalau bercanda akad nikah, laki-laki dengan perempuan, ya padahal dia bercanda, mhm. saya nikah dengan anak semuanya, itu bisa jadi, bisa serius. Sah kan gitu. Tapi kan Ya kalaupun tidak tidak ada nanti jadi wali Ustaz, berdosa. tidak Ya ada kalau wali ya gitu. kalaupun artinya nanti dia, tidak memenuhi syarat, ya tidak ada walinya, tidak mahal, dia berdosa sudah Oh, mempermainkan mmm, sesuatu yang sesungguhnya itu tidak layak dipermainkan. Yang kedua tentang talak. iya Kak, Ya, iya, iya. jadi seseorang yang mengatakan talak kepada istrinya, tapi itu dimaksudkan bercanda, Mhm, ya itu walaupun tidak jatuh talak, ya tapi dia sudah berdosa. Ini kan bahaya. Jadi memang, mhm, jangan sampai kita mempermainkan sesuatu yang sesungguhnya itu sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk menikah ini. mhm, Akad yang memang di mana di sana harus ada keseriusan, makanya kan dibutuhkan saksi. iya. Kemudian ya, ada apa namanya, keselarasan antara ijab dan kabul ya kan. Mhm, Antara sang wali perempuan itu ya mengucapkan lapas untuk menikahkan mhm, putrinya, anaknya, kemudian langsung dijawab kan gitu. Jangan sampai ada jedah kan gitu. Karena kalau ada jedah ya, barang samanit ataupun 2 menit itu nanti nggak sah kan gitu, harus diulang lagi. Nah, memang artinya memang iya harus Ustaz, dibutuhkan keseriusan, mhm, dibutuhkan kesungguhan. Karena menikah itu perkara yang memang cukup apa ya, cukup penting ya, cukup mhm. agung. Ya, disebut dengan mitsaqan ghalidha, apa namanya, ikatan yang sangat agung, yang Mhm, sangat kuat, berarti tidak perjanjian. main-main lah gitu maksudnya, janjinya Betul tidak betul. main-main gitu, Iya. ijab kabulnya tidak main-main Iya, gitu ya tidak Ustaz ya? boleh dipermainkan. Mhm, Kalau mempermainkan berarti sama dengan mempermainkan agama, mhm. nanti jatuhnya kepada dosa. Orangnya disebut dengan fasik. Tapi kalau untuk masalah kayak praktek pernikahan di sekolah kan ada, mungkin kadang sering ada nih pelajaran PAI misal, praktek Mhm menikah, mhm. itu apakah dibolehkan gitu? Boleh saja? Praktek menikah Sesama mestinya teman sendiri gitu? mestinya hal tersebut dijauhi, kalaupun itu masuk materi dalam fikih pernikahan, mestinya materi-materi yang memang dibutuhkan dalam Mhm, artian dasar-dasarnya, kemudian juga, argumentasi-argumentasi, keutamaan dan sebagainya. Tidak mesti dalam bentuk praktek kan gitu, mmm, karena nanti bisa jatuh kepada, apa namanya, mempermainkan mempermainkan syiar, itu kan bagian mhm, dari syiar agama. Jadi menikah itu merupakan syiar agama yang, tidak boleh dipermainkan dan Rasulullah itu sangat bangga sekali kalau umatnya menikah. mmm, Kenapa? Karena nanti Rasulullah itu ingin sekali menjadi nabi yang paling banyak umatnya pada hari kiamat. Ana mukatsirum bikumul anbiya yaumil qiyamah. Aku ingin sekali menjadi nabi yang paling banyak umatnya di hari kiamat. jadi kan harus menjalin hubungan. Nah ini berarti sebelum menikah kan terkadang ya mungkin saya atau teman-teman ya Mhm punya ikatan ya semisal mhm, dengan akhwat atau bagaimana gitu saja. iya Apakah itu diperbolehkan punya ikatan gitu Ustaz? iya. Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya, Mhm, tidak akan mungkin bisa mengelak dari kenyataan kita harus berinteraksi dengan mhm, sesama manusianya.
untuk memenuhi kebutuhan kita yang sifatnya sederhana seperti, apa namanya, minum kopi, Mhm. kan cukup sederhana ya, Iya. tapi itu kan melibatkan banyak pihak kan, Mhm termasuk juga dalam hal kita berhubungan dengan lawan jenis ya. mhm. Ya tentu, ada sebagian, apa ya, sebagian orang yang bisa langsung, prosesnya tidak terlalu lama Mhm kemudian langsung menikah. Dengan cara dia dikenalkan mhm ya oleh gurunya, mungkin ada istilah murabi ya, mhm. ada orang yang dia apa, dia percaya kan gitu. Dan itu cukup, pertemuan sekali, ya mungkin prosesnya tidak berselang lama, hanya 1 hari, besoknya menikah ada kan gitu. Tapi ada Mhm. juga yang perlu proses. Iya. Nah, dalam hal ini sesungguhnya agama kita memberikan semacam panduan. Ada ikatan yang sebelum terjadi pernikahan itu ada 2. Nah, Yang pertama disebut dengan ta'aruf, mhm yang kedua disebut dengan khitbah, ya. Nah, ta'aruf itu artinya semacam proses saling mengenal mhm kedua belah pihak. Bukan hanya pihak laki-laki saja, calon laki-laki, tapi juga calon perempuan. Artinya di sana, calon laki-laki ingin mengenal lebih jauh siapa nanti calon istrinya, begitu juga pihak wanita ingin mengenal lebih jauh siapa calon mhm. imamnya. Tapi yang namanya ta'aruf itu, diperuntukkan bagi mereka yang sudah siap untuk menikah. Iya. Untuk mereka yang memang sama sekali belum ada niat menikah, lebih baik jangan ta'aruf. Nanti Heeh. bisa jadi jatuh kepada pacaran, gitu. Mmm. Kan banyak sekarang, namanya istilahnya ta'aruf, tapi dilakukan waktu sejak usia SMP. Oh. Sehingga yang terjadi hubungan bebas kan gitu. Ta'aruf namanya saja, Mhm tapi praktek pelaksanaannya ya sama seperti orang yang pacaran aja. Jadi karena ta'aruf itu adalah semacam proses mengenal satu sama lain, jadi memang harus memperhatikan rambu-rambunya. mhm Ya rambu-rambu jangan sampai, apa namanya, berkhalwat. mhm. Ya berkhalwat itu artinya berdua-duaan, ya di tempat yang sepi, ya tanpa ada mahramnya. Kalaupun nanti ada kunjungan, ya itu tetap harus ada menyertakan mahramnya. Contohnya mungkin barangkali laki-laki ingin berkunjung ke rumah Calon calon perempuannya kan perempuannya. gitu, ya, apa namanya, perempuan kan gitu. Dia Iya. itu harus bisa membawa temannya atau nanti si perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya, Orang tua orang bisa ya? tuanya kan gitu. Jangan sampai diterima oleh perempuannya saja di sementara dalam kondisi rumah sepi. Ya Mhm walaupun di rumahnya sendiri, tapi dalam keadaan sepi itu sama dengan mhm. khalwat. Karena nanti itu akan menjadi peluang setan untuk menggoda. Dan ini yang banyak terjadi. Kan perzinahan-perzinahan, mohon maaf ya, itu Mhm. terjadi tidak sedikit di rumah sendiri. Iya, Di rumah, si perempuannya dalam kondisi orang tua mungkin keluar kota, tidak sibuk ada. bekerja. Nah, itulah yang terjadi. Makanya Mhm ta'aruf itu harus betul-betul dijaga rambu-rambunya. Ya, jangan sampai walaupun sekarang mungkin ada medsos, tetap ya, yang namanya di medsos ya, itu kalau pingin betul-betul kita taat kepada aturan syariat, kita harus seminimal mungkin itu membatasi komunikasi yang memang di luar dari kebutuhan dari ta'aruf kita. mhm Dan kalaupun itu dibuat semacam, eee, apa, grup ya, ya itu harus menyertakan ada pihak ketiga yang nanti mhm. akan senantiasa, apa namanya, Mendampingilah. mendampingi atau Mhm. mengawal, jangan sampai nanti pembicaraan, komunikasi, ya, itu keluar dari batas-batas. Iya. Itu ta'aruf ya. Kemudian yang kedua, Khitbah. khitbah. Nah, kalau khitbah itu jenjang yang lebih dekat kepada pernikahan. Ya, walaupun sesungguhnya antara khitbah dengan menikah itu tidak ada batasan harus berapa lama ya, Mhm. tapi sebaiknya sih jarak antara khitbah dengan menikah itu jangan terlalu lama. Supaya apa? Supaya nanti, istilahnya tidak terbawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mhm. Karena tidak sedikit, mohon maaf, orang yang sudah khitbah itu seolah sudah menjadi suami istri. Oh, iya iya. Ya, jadi apa namanya, jalan bareng, Iya. kemudian kunjungan-kunjungan juga bebas kan Mhm. gitu, bersentuhan dan sebagainya. Tetap yang namanya ta'aruf, khitbah itu bukan menikah, Mhm. artinya tetap berlaku, hal-hal yang dilarang. Tapi khitbah itu Ustaz, apakah Khitbah itu artinya lamaran itu melamar, ya? Iya, ya. lamaran itu ya berarti Betul, ya? Khitbah itu artinya melamar. lamaran. Jadi, melamar artinya ada semacam menyampaikan keinginan untuk, Mhm. menikahi seseorang ya, kemudian nanti juga dibicarakan tentang, kapan waktunya. Nah. Tapi belum di sana belum ada akad ya. Mhm Jadi semacam, keinginan, mhm menyampaikan keinginan biasanya dari pihak laki-laki. mhm Tapi boleh nggak kalau perempuan melamar laki-laki? Ya boleh-boleh saja kan mhm. gitu, boleh-boleh saja. Cuma memang dalam kebiasaan kita itu tidak lumrah ya. Iya, Mungkin barangkali itu nanti dianggap tidak.
Tidak kurang baik wajar ya, ya. tidak wajar ya Ustaz ya. Ya, nanti ada semacam, apa namanya, penilaian negatif kan gitu. Iya, Tapi pada dasarnya tidak ada larangan kan, tidak ada tapi larangan. tapi Ustaz ya, kalau lamaran itu misal jangka waktunya kayak 1 tahun itu boleh-boleh saja Ustaz ya? Ya boleh, cuma Heeh, nanti kan, kalau sudah yang namanya melamar itu khitbah ya, mhm, apa namanya, momen ataupun ya sangat dekat dengan nikah. mmm, Sehingga kecenderungan orang untuk, berbuat yang apa, menyimpang itu sangat terbuka sekali. mhm, Karena seolah wanita yang dikhitbah itu seolah sudah dimiliki. Nah itu mhm, yang apa, yang harus dihindari. iya, Makanya sebisa mungkin itu dipersingkat kan gitu. Supaya tadi godaannya luar biasa. Jadi karena tadi orang yang kan dalam hadis itu tidak boleh melamar orang yang dilamar oleh orang lain. Jadi seolah-olah wanita yang dilamar oleh seseorang itu sudah bisa dikatakan 75% ya mhm, dimiliki kan gitu. Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya bisa dipermainkan oleh setan. mmm, Sehingga ya tadi, jalan bareng, boleh-boleh gitu jadi ya boleh-boleh semacamnya, saja, heeh, kemudian ya pokoknya hal-hal yang sesungguhnya dilarang oleh syariat. Padahal kan tetap saja walaupun itu yang namanya khitbah, ya larangan-larangan seperti mhm, tadi bersentuhan, ya apalagi mohon maaf ya berciuman itu mhm, sangat-sangat terlarang sekali. iya, Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. mhm, Didekati saja tidak boleh apa dilaksanakan. Nah, hal-hal yang mendekati zina tadi, termasuk perkara-perkara yang bisa mendorong orang untuk berbuat zina. Ya walaupun itu atas nama khitbah. Jadi khitbah itu harus betul-betul bahkan harus lebih hati-hati, mmm. ya karena terbuka sekali peluang orang untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi di khitbah itu kan Ustaz ya, misal saya menghitbah seseorang, tapi nanti ada misalnya laki-laki lain, Mhm. ternyata dia tertarik sama itu dan nikahnya sama itu tidak apa-apa kan Ustaz? Kalau sudah dilepaskan oleh laki-laki pertama tidak jadi masalah, Oh ya. gitu, Tapi kalau masih masih dalam ikatan khitbah dari laki-laki pertama, dia tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki yang kedua. Itu terlarang, yang haram, oh memang haram ya ya Ustaz? haram kan. Mhm, Jadi harus lepas dulu, mhm, ya, dilepaskan dulu oleh laki-lakinya kan gitu, atau mungkin dia, eee, mengajukanlah permohonan mhm. supaya dibatalkan, boleh boleh dibatalkan khitbahnya. Kan banyak nih Ustaz mungkin ada yang laki-lakinya merantau, Mhm tiba-tiba sudah khitbah, nanti 1 tahun ke depan saya lamar, mhm 5 tahun ke depan saya lamar gitu, saya nikahkan kamu, saya nikah gitu sama mhm. kamu gitu. Terus tiba-tiba si perempuan sudah nikah waktu dia pulang kan, kan kayak banyak gitu Ustaz Kalau baru kejadiannya kayak sekedar gitu. janji mau melamar tidak jadi masalah. Oh, Tapi kalau maksudnya sudah ada ininya, sudah ada semacam penyampaian, mhm. ya anggaplah bukan akad ya, tapi penyampaian maksud, kemudian diterima nanti oleh pihak wali perempuan, Oh, ada wali dulu Ustaz harus ya? ada wali, harus Heeh, pengetahuan, tidak boleh langsung kan gitu. kalau Jadi cuman wali hanya nanti mengetahui mhm, bahwasanya wanita ini sudah dilamar mhm, oleh si A kan, sehingga nanti si wali tersebut akan apa namanya, menjadi saksi bahwasanya mhm. si wanita tersebut tidak boleh menerima lamaran dari orang lain kan gitu. Iya Tapi kalau berarti baru sekedar janji mau dilamar kan gitu, iya itu iya, belum khitbah berarti kan gitu. boleh dilamar sama laki-laki Boleh kan lain gitu, kan? iya karena kan dia juga masih memberikan janji kan gitu, Iya belum iya, bukti. mhm. Mhm, Jadi kalau menikah sendiri tuh hukumnya tadi kan Ustaz, apa, mhm, menikah itu baik. hukumnya? Kalau menikah sendiri asal dari hukum menikah itu adalah semacam anjuran, Anjuran ya? sesuatu yang dianjurkan. Tadi dasarnya hadis dari, "An-nikahu sunnati." Mhm, Ya, bahwasanya nikah itulah sunnahku kata Rasulullah, sunnah Rasulullah. Dan di lain kesempatan Rasul mengatakan, "Ya masyarakat syabab, wahai mhm. para pemuda." Ya kalau mungkin kita terjemahkan dalam konteks sekarang itu, ya wahai para jombloan dan jomblowati, Iya ya iya. jomblo lila kan. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang memiliki al-ba'ah, Mhm, kemampuan, mampu secara fisik, ya, mampu secara psikis, mhm, ya, dan mampu secara, apa namanya, finansial, itu ba'ah. Maka kata Rasulullah, "Falyatazawwaj," mhm. menikahlah, ya, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan, ya, dan menjaga syahwat. Mhm, Nah, dari hadis ini menjadi dasar bahwasanya nikah itu adalah merupakan sunnah Rasulullah, suatu anjuran. Tetapi itu secara umum ya, kalau iya, dilihat secara personal, secara kondisi, nikah itu bisa berbeda-beda hukumnya. mhm. Setidaknya para ulama itu merinci ada 5 hukum menikah. Yang Oh, pertama, nikah itu menjadi wajib. Kapan? Bagi orang yang sudah, punya kemampuan secara mhm, finansial, sudah siap dia ya Ustaz, sudah mapan mhm, ekonominya, dan dia sudah, apa namanya, ada dorongan syahwat. mhm, Dan dorongannya itu
apa ya, meledak-ledak, Besar gitu. ya besar, ya, dan sulit untuk dikendalikan. Mhm. Maka dia wajib menikah. Kenapa? Kalau tidak menikah nanti dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Mmm. Kenapa? Karena dia punya kemampuan kan, Iya punya iya. punya finansial, Sudah siap lah sudah dari siap, mhm. bukan, dia ekonominya mapan. Mhm. Artinya dia bisa membayar siapa yang bisa memuaskan syahwatnya kan gitu. Mhm. Nah, maka dia wajib menikah. Itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, menjadi sunnah. Sunnah itu artinya, dikerjakan berpahala, Mhm. ditinggalkan tidak menjadi dosa. Untuk mereka yang sudah punya kemampuan secara finansial mapan, kemudian Mhm. ada dorongan, tapi sesungguhnya masih bisa menahan. Kalau Mmm. yang pertama wajib itu dia sudah tidak bisa menahan. Wah, Nafsunya dorongannya sangat meledak. kuat. Meledak karena mungkin godaan di sana sini ya. Iya. Ya mungkin dia hidup di suatu daerah yang, wah, aurat terbuka di mana-mana kan gitu. Nah, sedangkan yang kedua itu bagi mereka yang sudah mapan, kemudian ada dorongan syahwat tapi masih bisa, ya, Mhm. masih bisa menahan. Bisa jadi karena dia masih punya target, Mhm. keinginan untuk menamatkan studi kan gitu. Tapi Mhm. sesungguhnya dia sudah punya finansial kan gitu. Sudah mapan secara finansial, maka itu hukumnya sunnah. Mhm. Kemudian yang, ketiga itu mubah, boleh, ya. Mhm. Tapi lebih cenderung afdolnya lebih bagus untuk ditinggalkan, bukan ditinggalkan ya, tapi ditangguhkan. Itu bagi mereka yang punya ini, punya dorongan, Mhm. tapi dia belum mapan secara ekonomi, belum belum ada penghasilan, Ah, ya iya. mungkin masih pengangguran, tapi dia punya Mhm. dorongan, ya. Maka Makruh. itu menjadi sesuatu yang boleh, tapi lebih baik ditinggalkan. Iya. Ya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti dia akan menzalimi istrinya. Kan dia punya Mhm. kewajiban terhadap Iya. istrinya, harus Menafkahi menafkahi gitu. lahir dan batin. Kalau lahir okelah tadi, Iya. kemampuan secara fisik oke kan. Tapi kalau secara maaf, batin bisa ya kan gitu. Mhm. Tapi secara lahir dia harus menjamin sandang, makan dan Mhm. papannya. Iya. Itu kan itu menjadi tanggung jawab seorang suami kan Suami. gitu. Maka ditangguhkan sampai dia nanti, mampu secara ekonomi. Ya. Adapun nanti gejolak syahwatnya, maka Nabi memberikan anjuran seperti tadi, lanjutan hadis tadi. Ya, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz. Mhm. Ya, maka menikahlah fa innahu aghaddu lil basar. Ya, kemudian selanjutnya kata Rasulullah, fa in lam tastati, kalau Mhm. seandainya tidak memiliki kemampuan, fa alaikum bisyam, Mmm. maka hendaklah saum, fa innahu la wija, karena saum itu akan menjadi penghalang, menjadi semacam perisai. Artinya gejolak syahwat itu bisa direndam dengan apa? Dengan Puasa. puasa, Mhm. ya, dengan puasa dialihkan, ya. Kemudian dengan melakukan aktivitas-aktivitas seperti berolahraga, Mhm. kesibukan-kesibukan yang lainnya supaya gejolak syahwat itu ya seandainya kalau tidak ada aktivitas, gejolak syahwat itu nanti akan tidak terkendali kan gitu. Sementara kalau dia menyalurkan dia tidak punya Mmm. kemampuan finansial, tidak Iya. punya apa namanya, tidak punya penghasilan, menjadi zolim, maka sifatnya boleh, cuma akan lebih baik kalau ditinggalkan Iya. ya, ditangguhkan. Yang keempat itu makruh. Makruh itu bagi yang ya, eee, bermasalah dari segi fisiknya. Mhm. Kan ada orang-orang yang sampai usia berapa itu nggak ada ketertarikan. Mmm. Itu kan Iya ada iya. kelainan fisik Ada ya, iya. nggak ada ketertarikan. Mhm. Dan di saat yang sama dia tidak punya penghasilan. Mmm. Ini kan berbahaya kan gitu. Sudah Nanti tidak kalau ada. dipaksa nikah nanti istrinya itu merana secara Mmm. secara lahir dan batin. Iya iya. Jadi secara batinnya dia tidak terpuaskan Mhm. ya, karena tidak mendapatkan perhatian dari suaminya. Mhm. Secara lahir ya Tidak dia mendapatkan juga. ya sandang, pangan, dan papannya jadi terabaikan kan gitu. Itu kan makruh, jadi sesuatu yang ya dibenci kan gitu, karena itu akan bisa berakibat, merugikan pihak Mhm. lain ya, terutama calon istrinya. Dan yang kelima, haram. Kok bisa jadi haram? Nah, kenapa Itu nih, bagi Ustaz? mereka yang menikah dengan tujuan untuk berbuat zolim kepada pasangannya. Mmm. Ya. Yang barangkali ada orang-orang yang sakit hati kepada Oh, seseorang kan gitu. kayak dendam-dendam mungkin. Dendam kan gitu, dendam kepada bapaknya yang dia dinikahi anaknya Heeh, kan gitu. iya, nanti Akhirnya balas dendam. dilimpahin kepada, nah itu kan berarti tujuannya bukan bukan ibadah, tapi Heeh. tujuannya untuk menyakiti Mmm. orang lain. Nah itu Haram menjadi ya. haram. Karena pada dasarnya kan la dirara wa la darara, tidak boleh, menimbulkan tidak boleh, Mhm. apa namanya, berbuat mudorot dan tidak boleh menimbulkan kemudorotan. Jadi nikah itu harus betul-betul, untuk menggapai kemaslahatan. Karena nikah itu bukan hanya sekedar hidup kita sepanjang di dunia, tapi bagaimana Mhm. nanti sampai di akhirat. Ibadah terpanjang kan Ibadah katanya, Ustaz, ya. terpanjang sepanjang waktu yang tidak akan bisa kita, cari, ilmunya di Mhm.
di mana, di fakultas apa saja gitu. Tapi itu ilmunya itu akan kita dapatkan tatkala kita mengarungi bahtera rumah tangga. Tapi kadang dengar-dengar gini, Ustaz, "Enak itu nikah," gitu. Nah, maksudnya nikah itu enak itu gimana, Ustaz? Iya, iya betul, nikah itu enak kan gitu. Heeh, Bagi siapa? Bagi yang apa namanya, melaksanakannya. Ya, jadi kalau ingin merasakan bagaimana nikah, bahwa nikah itu enak ya harus harus di apa, seperti kata orang itu, sate itu lezat. Bagi siapa? Bagi yang nah merasakannya. iya. Tapi kalau hanya sekedar melihat, betul nggak ya sate itu enak ya, dia nggak yakin kan gitu. Ya, begitu juga nikah itu sesungguhnya, mengapa diperintahkan? Karena sesungguhnya Allah itu Maha tahu kecenderungan manusia. Manusia itu kan disebut ada memiliki gorizatun naum, ya, Mhm, kebutuhan biologis. iya, Dan kebutuhan biologis itu harus disalurkan, mhm, ya. Makanya Isa memberikan apa namanya, aturan yang disebut dengan pernikahan, ya. Karena kalau tidak disalurkan nanti bisa jatuh kepada apa namanya, zina. iya, Makanya orang-orang yang tidak terikat dengan aturan agama, tidak terikat dengan aturan norma, ada di mhm, sana, dia akan cenderung ya menyalurkan kebutuhan biologisnya, gorizatnya itu pada hal-hal yang terlarang. mmm, Dan pada akhirnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala melalui, eee, agama yang Allah turunkan, ya itu sesungguhnya aturan tersebut untuk kemaslahatan manusia. Akan banyak sekali manfaat, akan banyak sekali, apa namanya, faidah yang mhm, akan didapatkan oleh mereka yang menjalankan syariat termasuk menikah. iya, Baik itu ketentraman jiwa, ketenangan batin, yang sehingga pada akhirnya nanti ya yang namanya kita tatkala menikah, ya, itu akan mendapatkan apa yang kita tidak didapatkan mhm, selain, di luar dari pernikahan. Ya, kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan untuk mereka yang menikah. mhm. Insyaallah, jadi menikahlah, jangan ditunda-tunda. Sok silakan ada yang mau nanya nih, Ustaz? Oh ya kameramen sepertinya tadi Iya, tadi dari kayaknya tadi ini mendengar, ya, mendengarkan, menyimak, kayaknya banyak ingin, menggebu-gebu pertanyaannya, Ustaz. ya Sok silakan. Ini Dan, mau nanya dikit. Tadi kan boleh, banyak juga boleh sih gitu. Tapi nanti pertanyaan apa, jawabannya cuma sedikit. oh, ini ngejar durasi juga kan. Mau nanya soal tentang hitbah kan. Mhm, Tadi kan katanya kalau misalnya seorang akhwat sudah dihitbah oleh seorang ikhwan, dia tidak diperbolehkan untuk dihitbah lagi sama ikhwan lainnya sampai ya si ikhwan sebelumnya melepaskan ya. melepaskan. Nah, gimana kalau kondisinya nih si ikhwan itu ngehitbah dan dia tuh emang ya kerjanya di luar negeri atau gimana, terus pokoknya dalam kondisi dia tuh ya misalnya eh, di negara dia kerja itu tuh ada penjajahan atau gimana, jadi ditahan lah ya, ditahan, jadi nggak bisa ngasih Jadi informasi ke dia, tawanan perang gitu ya. ya tawanan perang kan misalnya tuh, jadi kan nggak bisa ngasih, nggak bisa komunikasi ke si ahwatnya, tapi ya nggak nentu juga dia bisa lepas kapan gitu intinya. Itu Mhm, gimana tadi iya, dalam kondisi kayak gitu? memang, satu problem juga karena memang semacam keterputusan informasi ya, dari akhwat ke ikhwannya atau sebaliknya kan gitu. Sementara, si akhwat itu kan pengen kejelasan, mungkin barangkali kalau cuma sebulan sih tidak jadi masalah, tapi kalau setahun ditunggu, 2 tahun ditunggu, nggak juga apa, maka itu harus segera diputuskan. Jadi secara ini langsung putus gitu. Iya, bisa dikatakan putus karena begini, mungkin, di luar dari apa ya, di luar dari persangkaan ataupun, bahwasanya dia ditahan lah kan gitu. Dia asumsinya dia itu si calonnya tersebut, ya mungkin tidak ngasih kabar aja kan Mhm, gitu. Kecuali kalau seandainya si akhwat itu dia, apa namanya, tahu posisinya itu dia ditahan, Nah, ya, kalau posisinya tahu gimana? Iya kayak mungkin ada berita lah gitu di mhm, TV bahwa di negara itu tuh lagi ini, kan ya si orang, awal tahu gitu mhm, bahwa Iwannya yang kerja di sana gitu. ya. Kalau pertanyaan tersebut diajukan pada, satu abad yang lalu mungkin barangkali bisa diterima. Kalau sekarang pertanyaan tersebut diajukan sekarang, sepertinya, sekedar untuk informasi itu bisa, karena kan melalui KBRI dan iya, sebagainya iya, kan gitu. Jadi bisa minta bahkan yang sekarang itu ada WNI yang disekap itu kan bisa mhm, langsung diproses kan gitu. Jadi
sepertinya itu sangat-sangat apa ya, bisa ditanggulangi. Okelah kalau seandainya nanti ada semacam kejadian seperti itu, ya sampai 1 tahun, 2 tahun, ya tidak ada kabar, kepastian, eee, artinya sama sekali putus komunikasi ya, maka itu sudah bisa diambil satu kesimpulan bahwasanya, si si ikhwan tersebut sudah tidak meneruskan lagi kan. Mmm, Karena sekali lagi khitbah itu bukan akad ya. mhm, Ya. Beda lagi kalau seandainya sudah terjadi akad, ya, mhm, hubungan suami istri akan gitu. mhm, Maka si suami itu contohnya pergi kan gitu, pergi merantau mhm. bertahun-tahun. Ya. Kapan pernikahan tersebut dianggap terputus, cerai lah gitu, cerai. Kalau seandainya disangka sudah mati. Mmm. Ukurannya seperti apa? Contohnya tatkala dia dia pergi itu umurnya usianya 50. Sudah 30 tahun dia pergi, berarti kan usianya Sudah 80. sudah lama sekali. Contohnya ya. Perkiraan kan itu, untuk rata-rata usia 80 itu sudah meninggal kan gitu. Ya sudah dianggap meninggal kan gitu. Ya, karena itu kan yang memutuskan hubungan pernikahan itu kan harus hati-hati. Tapi kalau khitbah mungkin lebih lebih sederhana ya, Mhm. ya lebih Karena kan belum sederhana. belum akad ya Ustaz Belum ya? ada akad, hanya sekedar omongan kan gitu. Tapi itu semacam Mungkin janji kan. Nah, mhm, janji juga harus dihormati. Makanya walaupun saya juga belum menemukan sih kalau kasus seperti itu, maksimal berapa, tapi persangkaan saja, dugaan kuat itu, eee, 2 tahun, 3 tahun tidak ada kabar, ya sudah mhm. sepertinya tidak ada kelanjutannya kan Ya, gitu. ya Mhm. intinya berarti ya akhirnya mungkin ikhwannya juga harus ngiklasin lah ya. Iya kan, harus 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 sadar dirilah. Jangan jangan sampai nuntut, kamu kan udah diikat kamu melepaskan begitu saja. Emang ke mana aja 3 tahun selama ini? Ya, HP nggak ada. Ya makanya tadi kalau seandainya itu ditanyakan 100 tahun yang Mhm. lalu, itu bisa jadi karena Ada mungkin komunikasi belum semak sekarang. Kalau sekarang, ya apa sih yang susah? Mungkin kalau mhm, seandainya HP-nya tidak ada, ya cukup kan nanti melalui KBRI dan mhm. sebagainya kan. Apalagi durasinya sampai 3 tahun, mau ke mana? Kalau disekap ya di dalam gua. Tidak ada komunikasi, ya itu bisa Mhm. jadi muncul-muncul udah jenggotan, udah apa, repot. Ya, itu Ya, mungkin dari saya tuh. ya, Kembali enggak, lagi ke moderator. enggak. Tapi ini Ustaz ya, Mhm, kadang di umur saya mungkin atau teman-teman yang umurnya masih mudah. ya muda lah Heeh, gitu. Kadang tuh Ustaz mau menikah tuh bingung Ustaz, umur segitu bingung. tuh, iya. Mungkin Bingung itu dari karena belum ada jodohnya atau masih bimbang? ada yang dua-duanya, ada yang gara-gara satu masalah mungkin Ustaz. Iya, Tapi kebanyakan nih Ustaz ya, biasanya dari finansial gitu Ustaz. mhm, Mungkin ya kayak yang Ustaz sebutkan tadi, dari mampu ya, apa, batin Ustaz, batin sudah siap. siap gitu ya, tapi finansialnya tengah-tengah gitu Ustaz, Mhm. nggak melebihi gitu. Jadi mikir-mikir, nanti, "Oh mau Mungkin, nikah sama maksudnya dia, dia sudah punya penghasilan, tapi penghasilannya hanya cukup untuk dirinya dirinya sendiri," sendiri. gitu. Kalaupun harus Mhm. nanti dia apa, harus dipikir ulang kan gitu, Ya iya, bagaimana makanya mikir panjang gitu Ustaz. mhm, Jadi mungkin galaunya tuh di situ kadang anak-anak galau. muda yang seperti saya nih, Mhm, ya mungkin ini pengalaman sendiri. iya. Ya wajar sih Begitu Ustaz. seperti itu. Jadi ada semacam kegelisahan, Mhm, ya. Cuma kan kita tahu bahwasanya di surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 32, janji Allah tatkala merintahkan wa mhm, ankihul ayyama minkum wassolihin. Nikahkanlah, yang masih apa namanya, masih bersendirian ya. mhm, Ayam di sana sesungguhnya, budak-budak ya, mhm, budak-budak kalian, kemudian wasolin orang-orang soleh ya. Dan janji Allah selanjutnya ini, iyakunu fuqara yughnihumullah. Kalau kalian fakir, dalam mhm, pengertian tadi yang gelisah, yang merasa, kemampuan finansialnya itu belum mencukupi, mhm. Allah akan mencukupkan. Oh Ya, gitu. Allah akan mencukupkan. Karena sesungguhnya tatkala kita menikah, ya, itu berarti kan, istri kita itu ya, Mhm. itu bawa bawa rezeki sendiri. Dia punya Oh, iya iya. jadi bukan rezeki kita yang dibagikan. Mhm, Nah, itu persepsi itu yang harus yang harus diluruskan. mhm, Jadi contohnya tatkala menikah, kan gitu, rezeki istri itu bukan diambil dari rezeki kita. mmm, Tapi rezeki istri itu ya milik dia sendiri, kan gitu. Kemudian nanti tatkala menikah, muncul lahir anak, ya itu sudah ada rezekinya. Jadi mhm, bukan rezeki kita yang dibagi-bagi untuk istri dan anak. mhm. Cuma wasilahnya, Iya, ya wasilahnya melalui kita dulu, kita mhm, contohnya yang kasab, yang apa namanya, yang berusaha, yang iya, bekerja, itu wasilahnya. Tapi hakikatnya, ya itu rezeki mereka. mhm, Dan gitu. Sama seperti seorang anak yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya. mhm, Itu bukan rezeki bapaknya yang dibagikan mhm, kepada anaknya, tapi rezeki anak.
Memang hanya Allah sudah. Iya. titipkan. Nah, itu yang sehingga tatkala kita punya pemahaman seperti itu, ya kita tidak boleh khawatir kan. Gelisah, kekhawatiran boleh, cuma jangan jangan menjadi alasan akhirnya kita menunda-nunda sampai sampai kapan? Hmm. Karena kemapanan ya, Iya. kemapanan ekonomi itu kadang-kadang, beda-beda tiap orangnya kan Iya. gitu. Cuma tinggal bagaimana kita menguatkan dan meyakinkan diri bahwasanya sesungguhnya ya kita punya Allah yang Maha Kaya. Allah sudah memberikan jaminan kalau kalian fakir, ya dengan menikah ini Allah akan berikan kecukupan. Dan itu sesuai dengan fakta yang saya alami. Saya menikah itu dulu waktu masih kuliah, Nah. ya semester 4. Waduh. Iya, kerja belum belum tetap, ya. Tapi istilahnya penghasilan belum tetap, tapi Sudah tetap ada lah berpenghasilan gitu, kan sudah gitu. ada lah. Alhamdulillah kan gitu. Dan ternyata seiring dengan perjalanan ya, eee, apa namanya, dari mulai ya awal-awal mah harus kita apa namanya, bersabar ya. Dari Iya. mulai kita ya numpang dulu di rumah orang tua kan gitu, sampai beberapa saat, kemudian akhirnya Allah berikan kecukupan untuk bisa mengontrak rumah, sampai pada akhirnya Allah berikan keluasan rezeki untuk bisa membeli sebidang tanah kan gitu, dan tidak langsung dibangun, tidak bisa langsung dibuat rumah, karena apa? Belum ada modalnya Iya. gitu. Terus bersabar sampai akhirnya Allah berikan kecukupan, bisa membuat rumah dan alhamdulillah. Artinya di sini harus ada keyakinan, kita yakin tapi tetap harus berusaha. Kita tidak boleh, kalau sudah menikah itu tidak boleh, apa ya namanya, jaim. Iya. Jaim itu apa sih? Ya, jaim itu Ya jaga jaga image image, lah. malu kan gitu. Ya kita kita istilahnya berusaha ataupun mungkin nyari uang ya, silakan dengan apa saja yang penting halal. Iya. Kalau pengalaman saya itu dengan berjualan, ngampar lah istilahnya. Saya dulu itu pas kan sebelum menikah itu saya sudah biasa berjualan dengan cara ngampar, cari apa pengajian-pengajian, Iya. tempat umum, mengampar, bawa buku, dijajakan gitu. Terus sampai dan itu berproses kan gitu. Insyaallah Allah akan, memberikan rezeki kapan yang, dianggap tepat oleh Allah. Tinggal kita bersabar. Ini motivasi besar Ustaz, bagi Iya. anak muda nih. Jadi memang harus harus kita sendiri sesungguhnya yang, memotivasi diri. Kalau motivasi dari luar memang perlu, tapi kita sendiri harus memotivasi diri bahwasanya ini janji Allah dan Allah Iya. tidak, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tinggal sejauh mana keyakinan kita dengan janji tersebut. Karena kita sedang berhadapan dengan zat yang maha kaya. Karena sesungguhnya kita, mengapa kita tidak khawatir dulu waktu masih bayi? Kan kita bayi tidak bawa apa-apa. Iya. Sekarang sudah punya baju, punya apa kan gitu. Ya, sekarang kita sudah punya modal kan, Iya. sudah apa, sudah kuliah, kemudian sudah apa, sudah punya banyak teman, punya relasi. Kenapa harus takut, khawatir? Mestinya waktu dulu sebelum lahir kita khawatir. Kalau bisa pesan ke mama, "Mak, jangan dulu dilahirkan, belum siap." Kan enggak seperti itu kan gitu. Iya. Tapi ternyata Allah memberikan kita, Nah, rezeki lah. kecukupan ya kan Kecukupan. gitu. Tidak mesti kaya, yang penting cukup. Kaya juga kan tidak memberikan jaminan, yang penting cukup. Mau beli mobil asal uangnya cukup, ya cukup. Yes. Alhamdulillah kan gitu. Kaya juga kalau nggak ada pas mau beli mobil nggak cukup uangnya kan nggak jadi kan gitu. Iya. Jadi Yang yang cukup lah saja. bayinya cukup kan gitu. Insyaallah nih Ustaz ya, tadi sudah membahas bagaimana menjalin ikatan, Iya. nanti ketika menikah gitu ya. Persiapan menikahnya harus ya finansial dan semacamnya gitu ya Ustaz ya. Betul, harus. Memang Kalau harus siap apa sih gitu fisik, Ustaz ya. pesak ya, kalau pesak dalam bahasa Sunda itu artinya kesiapan kemapanan ekonomi. Fisik juga harus sehat, ya harus ada dorongan syahwat, ya menikah itu Iya. harus ada dorongan syahwat. Iya. Nggak akan jadi menikah kalau tidak punya syahwat. Iya. Maka dari itu ya menikah kan ingin mempunyai keturunan dan lain semacamnya gitu lah Ustaz ya. Betul. Siap. Tapi ya mungkin yang tadi itu Ustaz yang sangat ditanya-tanyakan oleh anak muda tuh, ya itu finansial itu. Mungkin saya sendiri nih Ustaz. Iya, wajarlah. Iya Ustaz. Karena memang, kegelisahan-kegelisahan yang sesungguhnya kita sendiri yang harus bisa, apa namanya, memotivasi, ya, meyakinkan bahwasanya insyaallah ya Allah akan berikan kita kecukupan. Insyaallah Ustaz, kayaknya sudah cukup nih Ustaz ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Panjang lebar tadi yang Ustaz sampaikan, yang sudah kita sambil sharing-sharing lah semacamnya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sudah hadir nih Mudah-mudahan, Ustaz di rubrik Tanya Ustaz bermanfaat ini. ya ini mah obrolan ringan aja. Iya Ustaz. Jadi, mudah-mudahan kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling, sharing. Intinya bahwasanya niatkan menikah itu adalah merupakan ibadah kepada Allah, kemudian juga yang kedua mengikuti sunnah Rasulullah SAW,
dan kita mendasari nikah itu juga dengan ilmunya. Hmm, Nikah itu harus dengan ilmu, kalau tidak hmm, dengan ilmu nanti bagaimana kita mendapatkan keberkahan ya, iya, keberkahan dari pernikahan. Kan yang kita ingin dapatkan dari pernikahan itu keberkahan. iya, Nanti benar. akan munculkan sakinah, mawaddah, dan Warohmah. rahmah, itu buah dari keberkahan insyaallah. Pada intinya harus siap finansial, siap fisik, Ustaz ya, Iya. lahir batinnya semacam lah gitu ya. Harus siap ilmu dan lain sebagainya. Nah, sahabat Salman, sebagaimana tadi Ustadz sampaikan, bahwasanya banyak sekali pelajaran yang didapatkan dari nikah juga, ya. Dari sebelum menikah lah Iya. pelajaran. Dan harusnya kita harus siap gitu kalau mau menikah. Dan sahabat Salman, di bidang dakwah juga ada program yang namanya Sekolah Pranikah kalau nggak salah Ustadz ya, Sekolah Iya, Pranikah. luar biasa. Luar biasa itu. Di situ ada materi-materi tentang persiapan menikah, bagaimana persiapan finansial sebelum menikah, ya, Mhm. fisik Sangat dan semacamnya sangat gitu. penting itu, Mhm. sangat penting untuk diketahui. Mengasuh anak juga ada di situ, Mhm. itu di sekolah pranikah. Yuk, mari nih bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar atau sudah siap mau nikah tapi belum ada ilmunya di bidang dakwah, Masjid Salman ITB ada sekolah pranikah. Lu daftar, mungkin nanti bisa informasinya dicek aja di Instagram Sekolah Pranikah Salman ITB. Ya, mungkin itu dari saya Ustadz. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pembacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.